Pada video ini, kita akan membahas tentang hidrosfer pada sub-bahasan siklus air atau siklus hidrologi. Air merupakan kebutuhan pokok untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, karena tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Namun, walaupun setiap hari air dikonsumsi oleh makhluk hidup, kemudian dibuang, dan air yang mengalir di sungai, air yang ada di es, air yang ada di laut, ternyata jumlah air di bumi adalah tetap. Tidak berkurang, tapi dapat bertambah volumenya. Menurut para ahli, ada sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air atau 335 juta mil kubik air di bumi, termasuk air laut, danau, dan sungai. Mencakup air yang membeku seperti gletser, salju serta air tanah dan air di bebatuan dan termasuk air di atmosfer berupa awan dan uap. Sekitar 97% air di bumi ada di lautan dan 2% membeku di lapisan es dekat kutub dan gletser. Sebagian besar es berada di Antartika, sebagai kecil di Greenland di kutub utara, dan sebagian kecil lainnya berada di gletser pegunungan seluruh dunia. Sebagian dari 1% sisa air di bumi berada di bawah tanah, akuifer dangkal, pada kelembaban tanah, atau berada dalam lapisan batuan. Sekitar 0,03% air berada di danau, lahan basah, dan sungai. Perlu diketahui bahwa dari total pasokan air dunia sekitar 96% adalah asin atau mengandung garam dan 30% dari air tawar yang ada di dalam tanah. Menurut sejarahnya, siklus air bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu ketika hujan turun di bumi dan membentuk lautan. Hujan terbentuk dari uap air yang keluar dari magma cair di inti bumi, energi matahari membantu menggerakkan siklus air, dan gravitasi bumi mencegah air di atmosfer lepas dari bumi. Siklus air atau disebut siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Ilmu yang mempelajari air adalah hidrologi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Ada tiga jenis siklus air di bumi: siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Siklus pendek dimulai dari air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan hingga mengalami jenuh dan kemudian terjadi presipitasi atau yang kita kenal sebagai hujan. Berdasarkan ilustrasi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setidaknya terdapat 3 tahap dalam siklus air pendek, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pada siklus menengah, air di laut mengalami penguapan atau evaporasi, kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Awan dapat mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Awan yang sudah jenuh menjatuhkan hujan atau presipitasi di daratan. Air hujan yang jatuh di daratan kemudian mengalir di permukaan bumi sebagai runoff. Ada juga yang mengalami infiltrasi atau penyerapan air hujan oleh pori-pori tanah dan masuk sebagai air tanah atau aliran subpermukaan. Air yang mengalir di permukaan bumi melalui sungai-sungai, dan danau, dan air yang mengalir di air tanah, kemudian, mengalir kembali ke laut. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setidaknya terdapat 5 tahap dalam siklus air sedang, yaitu evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan runoff. Pada siklus air panjang, diawali dengan air laut mengalami penguapan menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air tersebut mengalami sublimasi, atau pembentukan kristal-kristal es. Kemudian, membentuk awan yang mengandung kristal es. Awan mengalami adveksi, dan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Awan yang jenuh kristal es, turun sebagai salju. Di daratan, salju membentuk gletser.
Gletser es kemudian mencair, membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju daratan, dan kemudian ke laut. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa siklus air panjang setidaknya terdiri dari 7 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi yang dapat berupa presipitasi es atau salju, lelehan es yang hanya jika presipitasi dalam bentuk salju atau es, runoff dan transpirasi. Beberapa istilah dalam siklus hidrologi antara lain, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air, seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman, untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Air yang jatuh sebagai presipitasi ditahan oleh objek lain sehingga menguap kembali ke udara. Artinya, air tidak sempat mencapai tanah dan mengalami proses infiltrasi ataupun runoff. Dua jenis intersepsi, yaitu intersepsi kanopi atau foliage dan intersepsi lainnya. Intersepsi foliage terjadi ketika air tertahan oleh daun tumbuhan, sedangkan intersepsi lainnya terjadi ketika air tertahan oleh benda impermeable, seperti atap rumah atau permukaan kolam. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal, dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Deposisi terjadi ketika air dalam bentuk uap air berubah langsung menjadi air padat seperti kristal salju dan balok es, tanpa melewati bentuk cair. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Stream flow adalah air pada aliran sungai. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Perkolasi adalah gerakan air dalam lapisan-lapisan tanah. Jika infiltrasi adalah gerakan air meresap memasuki lapisan tanah, maka perkolasi adalah gerakan air di dalam lapisan tanah. Residence time atau waktu tinggal adalah istilah untuk menunjukkan rata-rata lama air berada dalam suatu tempat. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung umur rata-rata air di suatu lokasi. Air tanah dalam dapat menghabiskan lebih dari 10.000 tahun di dalam lapisan tanah sebelum akhirnya keluar ke permukaan, atau mengalir ke laut. Antartika dan Greenland yang merupakan ice sheet atau wilayah es terbesar di dunia dapat menyimpan air dengan durasi yang sangat lama. Umur air tertua yang ditemukan dalam es di Antartika adalah sekitar 800.000 tahun. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan rata-rata residence time air di reservoir atau tempat penyimpanan air yang berbeda-beda. Reservoir air di Antartika memiliki rata-rata waktu tinggal selama 20.000 tahun. Air di lautan memiliki rata-rata waktu tinggal selama 3.200 tahun. Air di gletser memiliki rata-rata waktu tinggal selama 20-100 tahun. Air di tutupan salju musiman memiliki rata-rata waktu tinggal selama 2-6 bulan. Air di kelembaban tanah memiliki rata-rata waktu tinggal selama 1-2 bulan. Air tanah atas memiliki rata-rata waktu tinggal selama 100-200 tahun.
Air tanah dalam memiliki rata-rata waktu tinggal selama 10.000 tahun. Air di danau memiliki rata-rata waktu tinggal selama 50 sampai 100 tahun. Air di sungai memiliki rata-rata waktu tinggal selama 2 sampai 6 bulan. Air di atmosfer memiliki rata-rata waktu tinggal selama 9 hari. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Air yang berguna bagi kehidupan manusia adalah air tawar, baik yang ada di sungai, danau, es, ataupun air tanah dengan jumlah yang sedikit. Menurut WWF Indonesia, dari seluruh air yang ada di bumi, hanya terdapat 2,5% air tawar, dan sebagian besarnya masih berbentuk es di kutub bumi atau berada jauh di bawah tanah. Sungai dan danau hanya menampung sebagian kecil air tawar di bumi ini. Tetapi air tawar adalah sumber daya bagi pertanian, industri dan 7 miliar manusia serta seluruh kehidupan di bumi ini bergantung kepadanya. Kini, sekitar 2 miliar orang hidup di wilayah yang berisiko mengalami kelangkaan air. Sementara itu, 2/3 dari populasi manusia menghadapi kekurangan air selama setidaknya 1 bulan setiap tahun. Pertumbuhan populasi, peningkatan konsumsi, dan perubahan iklim akan membuat masalah yang terjadi semakin parah. Maka dari itu, kita perlu bekerja sama untuk menjaga kualitas air tawar kita, minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah domestik ke air atau ke wilayah air, sehingga nantinya kualitas air di wilayah air tetap dapat terjaga. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap belajar,